semua, salam sehat dari saya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan, agar semua apa yang kita lakukan sepanjang satu hari ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa anak-anak, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah masih tentang operasi hitung bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan sudah kita lakukan. Sekarang pengurangan bilangan bulat dengan cara singkat. Tujuan pembelajaran 1. Setelah peserta didik mendengarkan video pembelajaran, dapat menyelesaikan soal pengurangan bilangan bulat dengan cara singkat. 2. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan ke pengurangan bilangan bulat cara singkat, saya akan ulangi lagi bagaimana penjumlahan bilangan bulat dengan cara singkat. Sebagai contoh, 3 tambah 4. 3 positif, 4 positif, hasilnya adalah 7. Positif tambah positif, hasilnya positif, angka dijumlahkan. Ya nak ya? Misalnya 8 tambah 2 sama dengan 8 positif, 2 positif, apabila dijumlahkan hasilnya 10 positif. Angka ditambahkan tanda tetap positif. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya negatif 6 suku pertama, negatif 3 suku kedua, negatif tambah negatif, hasilnya negatif, angka dijumlahkan. 6 tambah 3, 9. Contoh lagi, negatif suku pertama misalnya tambah negatif suku kedua sama dengan hasilnya negatif. Angka dijumlahkan. Ya anak ya, ini sudah pernah kita buat sebagai contoh cara singkat. Yang ketiga, apabila berlainan tanda. Bagaimana anak-anak? Misalnya negatif 7 tambah 9 sama dengan negatif 7. Ini positif, negatif. Tempo hari sudah kita lakukan bahwa apabila berlainan tanda kita kurangkan ya nak ya. Angka bukan nilai, angka yang besar kita kurangkan dengan angka yang kecil. Masalah tanda ditutup dulu ya nak ya. Angka besar kurangkan dengan angka kecil. 9 kurang 7 sama dengan 2. Lalu lihat tanda. Siapa angka yang besar? 9. Apa tanda 9? Positif, maka hasilnya positif 2. Nah, misalnya 20 positif tambah negatif 30. Ya. Ini berlainan tanda, 1 positif, 1 negatif. Ingat, kalau dia berlainan tanda tambah, kita kurangkan. Ya, kita anggap dulu ini kita tutup. 30 kurang 20, berapa ya nak? Iya, 10. Nah, sekarang kita lihat lagi tanda. Dari kedua angka ini, siapa yang besar? 30. Apa tanda 30? Negatif, berarti hasilnya negatif. Ini pengulangan penjumlahan cara singkat. Ya, berikut langkah-langkah cara singkat pengurangan bilangan bulat. 1. Suku pertama tetap. Kedua, tanda kurang robah ke tanda tambah. Ketiga, suku kedua atau dan seterusnya dirobah. Apabila suku kedua dan seterusnya positif, robah menjadi negatif. Ketiga, apabila suku kedua negatif,
robah menjadi positif. Cara penyelesaiannya setelah tanda menjadi tanda tambah sama seperti penjumlahan. Baiklah anak-anak, saya akan memberikan contoh pengurangan bilangan bulat dengan cara singkat. Contoh yang sederhana, 6 kurang 4. Saya rasa anak-anak sudah tahu ya, bahwa 6 kurang 4 itu adalah 2. Kalau begini boleh langsung kita cari hasilnya, namanya cara singkat. Tapi boleh juga ya, boleh juga kita rubah ke bentuk penjumlahan. Yang tadi sudah saya katakan, 6 suku pertama ini ya, suku pertama ini tetap 6. Tanda kurang robah menjadi tanda tambah. 4 positif ya, suku kedua apabila positif robah menjadi negatif, berarti negatif 4 sama dengan. Nah, di sini sudah tanda positif. 6 tambah negatif 4. Tadi sudah saya ulang bagaimana menjumlah bilangan bulat. Apabila berlainan tanda, ya nak ya, apabila berlainan tanda, apa saya katakan tadi? Dikurangkan. Angka yang besar kurangkan dengan angka yang kecil. Artinya 6 kurangkan dengan 4. Berapa nak? 6 kurang 4 adalah 2 ya. Tapi belum selesai nak. Kita lihat tandanya. Angka yang besar tandanya positif. Angka yang kecil tandanya negatif. Nah, lihat angka yang besar, tanda positif. Berarti hasilnya positif. 6 kurang 4 atau 6 tambah negatif 4, hasilnya 2. Inilah sebagai contoh yang pertama. Saya ambil contoh yang kedua. Misalnya, negatif 7 ya, kurang 3 sama dengan berapa? Ini kita robah ke tanda tambah. Jangan langsung ya nak ya, kalau garis bilangan boleh langsung. Kita robah ke tanda tambah dengan syarat suku pertama tetap negatif 7. Lalu apa lagi nak? Iya, tanda kurang kita robah ke tanda apa nak? Iya, ke tanda tambah. Lalu suku keduanya diapakan? Dirubah. Lihat suku kedua, 3. 3 ini positif atau negatif nak? Positif. Maka kita robah dia menjadi negatif berapa? Negatif 3. Ingat, suku kedua apabila negatif kita kurung ya nak ya, membedakan antara tanda dengan bilangannya, tanda dengan pengerjaannya. Nah, sekarang sudah bentuk penjumlahan. Suku pertama negatif, suku kedua negatif. Apa syaratnya nak? Tadi sudah saya ulang menjumlah. Negatif tambah negatif. Iya, jumlahkan angkanya, tanda tetap negatif. Berarti negatif 7 tambah negatif 3 berapa hasilnya nak? Iya, negatif 10. Gampang kan? Oke, saya ambil lagi contoh yang ketiga. Masih pengurangan. Misalnya, negatif 10 kurang negatif 8 sama dengan berapa? Jangan lupa nak, harus kita robah dulu ke tanda tambah. Dengan syarat suku pertama tetap negatif 10. Lalu apa lagi syarat kedua nak? Tanda kurang robah menjadi tanda tambah. Iya. Syarat ketiga apa nak? Suku kedua dan seterusnya dirobah. Apabila suku kedua negatif, maka kita robah menjadi ke mana nak? Positif. Maka positif 8. Nah, sesudah itu kita lihat. Ini sudah bentuk penjumlahan. Nah, suku pertama negatif, suku kedua positif. Kalau dia berlainan tanda, diapakan nak? Cara singkatnya, kita kurangkan. Kita kurangkan angka besar dengan angka yang
kecil. 10 dengan 8 dikurangkan berapa nak? Hasilnya 2. Tapi belum selesai. Lihat tanda 10 itu tandanya apa nak? Negatif. Berarti hasilnya negatif 2. Paham anak-anak? Oke, satu lagi saya beri contoh. 3 bilangan. Misalnya negatif 6 kurang negatif 9 kurang negatif 4. 3 bilangan. Gak usah terus panik nak. Syaratnya harus kita rubah dulu ke tanda tambah. Dengan syarat suku pertama tetap. Ayo sama-sama. Negatif 6. Lalu ini kita rubah ke tanda apa nak? Tambah. Nah, ini kita rubah ke tanda tambah. Sedangkan ini harus kita rubah. Negatif menjadi apa nak? Positif 9. Lalu ini juga sama seperti ini. Rubah ke tanda tambah. Ini negatif, kita rubah ke tanda positif. Ini ya nak ya. Semua sudah tanda penjumlahan. Yuk kita cari satu-satu hasilnya. Yang di depan dulu. Nah, ini negatif, positif. Diapakan nak? Dikurangkan. Coba kita kurangkan. 9 dengan 6. Berapa itu? Ya, 3. Angka yang besar angka berapa nak? 9. 9 tandanya apa? Positif. Berarti hasilnya positif 3. Masih ada lagi dengan suku ketiga. Nah, 3 tambah 4. Enteng. Berapa ini? Iya, 7 ya. Berarti hasilnya adalah 7. Inilah contohnya ya anak ya. Saya rasa dengan contoh cara singkat ini sebagai kesimpulan pengurangan dengan cara singkat ini ya, yang pertama lakukan dulu perubahan ke tanda tambah ya. Lakukan perubahan ke tanda tambah dengan syarat suku pertama tetap, tanda kurang rubah ke tanda tambah, suku kedua dirubah apabila negatif menjadi positif, apabila positif menjadi negatif. Lalu lakukan seperti penjumlahan cara singkat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak semua dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Salam sehat dari saya. Tetap semangat.